Batu itu terlihat biasa saja, datar, besar, dan tepat di tepi jalur. Banyak pendaki menjadikannya tempat istirahat terakhir sebelum senja benar-benar turun. Tapi di Semeru, ada waktu yang tidak boleh dipakai untuk berhenti. Saat salah satu dari kami duduk di batu itu, udara di sekitar mendadak berubah dingin, seperti ada yang menarik panas dari tubuh kami. Langit yang tadi jingga menjadi abu-abu pucat. Dari arah danau kecil di bawah jalur, terdengar suara air beriak pelan, meski angin tidak bertiup. Wajah teman kami yang duduk di batu itu perlahan berubah kosong. Tatapannya menembus kami, seolah melihat sesuatu di belakang. Ia tersenyum tipis dan berkata pelan, "Capek, aku tunggu di sini." Kalimat itu adalah awal dari kehilangan yang tidak pernah kami rencanakan. Pendakian berjalan normal sejak pagi. Jalur Semeru selalu ramai, tapi sore itu terasa lebih sepi dari biasanya. Seorang pendaki senior sempat mengingatkan agar tidak berhenti terlalu lama saat senja, terutama di dekat batu-batu besar yang menghadap ke jalur lama. Kami mengangguk, tapi rasa lelah membuat peringatan itu menguap begitu saja. Saat matahari hampir tenggelam, satu dari kami memilih duduk di batu besar untuk melepas ransel. Awalnya tidak ada yang aneh. Kami minum, tertawa kecil, dan menunggu tenaga kembali. Tapi waktu terasa berjalan lambat. Senja seperti menggantung, tidak benar-benar gelap, tidak juga terang. Ketika kami mengajak lanjut, ia tidak segera berdiri. Matanya fokus ke satu titik yang tidak bisa kami lihat. Kami mencoba membantunya berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seperti menempel ke batu. Tangannya dingin, denyut nadinya lemah. Dari balik jalur, terdengar suara langkah pelan, teratur, semakin dekat. Bukan satu orang, tapi banyak. Saat kami menyorotkan senter, tidak ada siapa-siapa. Teman kami tiba-tiba berkata bahwa ia sudah lama di sini, padahal kami baru berhenti beberapa menit. Senyumnya melebar, tapi ekspresinya bukan milik orang yang lelah. Ketika akhirnya kami memaksa menariknya, ia terlepas dengan mudah, terlalu mudah. Tubuhnya terhuyung, lalu ia berjalan kembali ke arah batu itu tanpa menoleh. Dalam hitungan detik, kabut turun menutup pandangan. Saat kabut menipis, batu itu kosong. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Di Semeru, waktu memiliki aturan sendiri. Senja bukan sekadar pergantian siang ke malam, tapi batas yang tidak boleh dilanggar dengan berhenti sembarangan. Batu-batu tertentu dipercaya sebagai tempat singgah sesuatu yang tidak berjalan seperti manusia. Duduk di sana berarti mengisi tempat yang bukan milik kita. Yang hilang bukan selalu tubuh, kadang yang diambil adalah keinginan untuk kembali. Teman kami tidak pernah ditemukan, hanya ranselnya yang muncul beberapa hari kemudian di pos berbeda, kering dan rapi, seolah baru diletakkan. Gunung tidak selalu menyimpan korban dalam bentuk jasad. Ada yang ditinggalkan dalam bentuk kehendak yang hilang. Cerita ini adalah peringatan bagi siapapun yang menganggap berhenti sebentar tidak akan membawa dampak apapun. Di gunung, waktu dan tempat tidak selalu ramah. Jika senja turun dan tubuh terasa berat, jangan cari kenyamanan di sembarang tempat. Teruslah berjalan. Tanpa jejak, mengumpulkan kisah-kisah yang sering dianggap kebetulan, padahal memiliki pola yang sama dan berulang. Dengan menonton dan membagikan cerita ini, kamu ikut menyebarkan peringatan agar tidak ada lagi yang menghilang tanpa penjelasan. Subscribe tanpa jejak, aktifkan lonceng notifikasi dan simpan cerita ini sebagai pengingat. Karena di beberapa gunung, satu keputusan kecil untuk berhenti bisa membuatmu tidak pernah turun kembali sebagai orang yang sama.